Oke. Oke, saya di record biar teman-teman nanti punya yang tertinggalnya, karena kalau nggak ada bentuknya rekaman, teman-teman lagi cuma modal nyatat ya. Lebih banyak yang left over ketimbang yang kecatat. Tadi si siapa si Grace ya ngontak pengen ketemu ngomongin kaderisasi ya. Nah, sebenarnya di grup HIMSI kan ada yang interaksi sama saya. Nah, kan sebenarnya di situ saya minta mana proposalnya. Ya harusnya dari diskusi di situ di di grup HIMSI, Anda harus ngedrop terlebih dahulu proposalnya. Ini proposalnya, ini anggotanya, panitianya. Jadi dalam satu proposal baru kita ngomong dari situ. Gitu. Bila perlu ya Anda rekam ininya, Anda presentasikan dulu dokumen proposalmu itu, bukan hanya bukan diubah jadi presentasi, ngerti kayaknya. Baca aja dokumennya itu, dibaca gitu ya. Baru Anda posting, jadi bukan di convert jadi presentation, jadi PowerPoint kemudian Anda presentasi, enggak, tapi Anda baca dokumennya itu, baru diposting di grup HIMSI, baru invite. Pak, udah kami posting, bisa nggak kita ngomongin? Jadi saya sudah tahu Anda Anda udah punya plan. Kamu udah punya plan. Kalau plan itu mau didiskusikan bareng-bareng, boleh, ya. Tapi udah ada plannya. Nggak tiba-tiba kita invite, yuk meeting yuk, gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ada dulu modalnya. Dan Anda saya panggil ke sini karena Anda yang berkorespondensi dengan saya kemarin di grup. Itu makanya saya pikir, loh, udah datang yang lain gitu. Padahal yang korespondensi kan kita. Kenapa nggak ada yang datang? Oh izin Pak, ini Pak, waktu mau pesan proposal yang kemarin kan Pak, ada yang bilang teman abang cutting untuk mempresentasikan proposal itu sebagai para adik-adik dari calon apa itu Pak? Ya, suruh mereka presentasikan, kalau posting kan. Nah, itu proposalnya baru siap semalam. Ya, kalau baru siap semalam, postingnya semalam. Itu implementasi kan kami MPH. Ya, orang ini pun Anda suruh presentasi, kan yang interaksi berkaitan dengan kaderisasi kan tahu kan? Di grup HIMSI ya? Atau kalian? Enggak kan? Ya kan? Kalian kan? Jadi ya tetap kamu posting. Ini loh proposalnya adik-adik kita Pak. Ini presentasi mereka. Gitu. Jadi saya aja nggak lihat barangnya, proposalnya mana? Lihat saya. Ya, makanya kita ketemu di 516 ini supaya 512 ini supaya dia presentasikan lah yang mau dikerjain, rencana kalian apa, pemilihan mereka bagaimana caranya, kan harus kau jelaskan gimana caranya kalian milih orang ini, random, kegantengan, atau apa, kan ada tahapnya gitu. Apa kalian buka, siapa yang mau buka kayak formulir gitu kan, mereka isi yang bersedia gitu, kemudian nanti mereka yang suruh milih ketuanya sendiri misalnya, saya nggak tahu. Nah, itu yang perlu Anda ceritain sebelum kita meeting. Kan mereka udah terpilih kan, nggak mungkin saya ganti lagi kan. Nah, ceritain prosesnya gimana gitu. Kan kemarin kan yang kalau kan hanya memposting daftar panitia kan, ajukan cuma ajukan namanya. Iya, ngajukan namanya kan, which is saya nggak tahu namanya datang dari mana gitu. Terserah aja, saya bilang kan, terserah aja siapapun yang jadi panitia, yang penting ada proses pemilihannya kan gitu. Nggak nemu di jalan kok kan? Ini ketemu si Jaden nih. Kau jadi ini ya, panitia ya? Enggak kan? Pasti ada
proses yang lebih legal kan, lebih formal kan? Betul ya? Itu harus diceritain tanggung jawab kalian itu. Jadi komunikasi di grupnya HIMSI, ya siapa yang menginisiasi ya dia harus bertanggung jawab sampai itu barang selesai. Itu nanti mereka akan bikin grup lagi kan, grup apa namanya? Kaderisasi 22 gitu kan, bikin grup nanti Pak ke dalam, kau di dalam, kau tanggung jawab kepada MPH-nya. Bukan BPH kan, bukan kerjanya BPH kan ini. Kerjaan kalian tanggung jawab masuk ke situ 1 orang, 2 orang. Itu masalah komunikasi. Ya, teman-teman kan kalian kan nanti tahun depan kan kalian yang dulu di posisi mereka, begitu. Ini selalu ya, saya pasti minta kalau nanti kalian kerja praktik atau tugas akhir atau semacamnya PSI gitu, setiap kalian ngedrop dokumen, presentasikan. Bukan artinya dipindahkan jadi PowerPoint, tapi kok baca aja dokumen itu isinya apa. Dokumen ini menceritakan ini, saya akan bacakan latar belakang, tujuan, sampai bawah. Nah, kenapa saya minta membacakan itu? Supaya Anda sambil memastikan bahwa dokumenmu itu nggak ada yang aneh-aneh. Misalnya ada tuh kadang-kadang typo, Anda nggak ada baca, typo itu ganti dulu, kan? Atau misalnya ada gambar yang mencong, sambil Anda lihat kan ada dokumen mencong nih, perbaiki. Jadi dokumen itu pun dalam proses Anda membacakannya, mempresentasikannya, menjadi bagus. Kalau Anda lihat, oh ini tabelnya mencong nih, mau dikirim sama Pak Mario, mana diterima ya kayak ginian, perbaiki. Jadi dengan Anda membacakan itu, Anda sambil nge-proofread dokumenmu. Misalnya ada tabel yang 1, 2, 3 ditulis 1, 3, 4, 5 salah, perbaiki itu loh. Jadi itu juga membantu saya memahami konten dari dokumenmu, karena biasanya kalau dokumennya panjang, itu saya nggak baca langsung, tapi saya dengerin. Saya play, saya sambil ngerjain yang lain, sambil menikmati Anda ngomong. Kemudian ketika saya merasa kok omongannya aneh ya, baru saya lihat dokumennya. Gitu. Jadi dengan adanya presentasi dokumen itu bisa membantu mempercepat proses review. Hanya kemarin waktu dia posting apa itu saya presentasikan itu kan? Dijadikan PPT sama dia, ya? Enggak, ya itu jadi belajar karena kalian tahun depan akan di posisi mereka, gitu. Oke, silakan. Bawa lah, kan harusnya kan ada proposal ibu dari angkatan 2021 Pak. Itu kami presentasikan lagi proposalnya, ikut juga angkatan 2021 presentasikan proposal tersebut. Atau perwakilan cuma MPSA yang presentasikan proposal yang telah dibuat tadi. Ya, mereka juga suruh presentasi. Kan mereka yang menulis kan? Ya suruh yang lagi. Kalau bantuin posting, kan mereka nggak ada di grup itu. Ya kan? Yang ada siapa? Tahu kan? Ya kok posting lah. Ini Pak, yang sudah susun adik-adik. Proposalnya, ini videonya. Udah. Bukan saya minta kalian yang mempresentasikan, mereka nggak apa-apa. Siapa yang nyusun? Itu yang presentasikan. Nanti kalau mereka yang nulis, kalau yang presentasikan, kamu nggak ngerti maksudnya, terus kok bingung nanti pas membaca apa ya? Gitu. Tapi karena mereka yang menulis, mereka akan membaca itu lebih lancar. Karena mereka akan ngerti kontennya. Tuh. Udah kau baca proposal mereka? Nah, kau juga belum baca mana? Tadi Bapak bilang untuk pemilihan adik-adik angkatan itu dijelaskan oleh MPH, Pak. Ya, kau jelaskan lah di video itu. Maaf Pak, saya belum kan ada proposal itu Pak. Jadi untuk menjelaskan pemilihan apa itu khusus Pak, khusus video. Nggak usah, kau cerita aja. Untuk proposal akan dijelaskan oleh siapa?
Grace mungkin siapa? Kan bisa pakai pinjam satu, pakai satu laptop, nggak apa-apa kan? Laptop nggak rusak kalau nge-capture wajah mereka kan? Nah, enggak. Pakai Zoom. Ceritakan proses kayaknya menceritakan itu nggak sampai 40 menit di Zoom habis kan? Paling 5 menit. Mereka membacakan proposalnya 10 menit. Ya. Oke. Masih banyak kegiatan yang lain nanti yang harus bikin. Oke, silakan. Kalau memimpin kegiatan ini kan gaweannya MPH. Makanya saya panggil MPH mana? Sebelumnya selamat sore buat Pak Marius Marimare yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan dari pemilihan panitia kaderisasi sampai proposal kaderisasi. Sebelumnya saya perwakilan dari MPH, saya Christina Margaret Turus, Ketua MPH tahun ini, ingin menjelaskan dari pemilihan panitia atau adik-adik kandidat panitia kaderisasi ini. Pertama kali kami membuka formulir Google Form untuk pendaftaran panitia kaderisasi angkatan ya, di mana panitianya itu dari angkatan 2021 dengan beberapa pertanyaan diantaranya ada tentang motivasi, tujuan, dan beberapa sebagainya yang lainnya. Ada pendaftaran itu yang mendaftar itu berjumlah 18 orang, Pak. Kemudian karena kami merancangnya itu panitianya ada 14 orang, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, divisi acara, divisi P3K, sama divisi dokumentasi. Jadi selanjutnya kami melaksanakan tes wawancara bersama anggota MPH dan panitia kaderisasi tahun lalu, Kak. Jadi dari wawancara itu yang kami lakukan di gedung 712, terpilihlah 12 anggota panitia kaderisasi. 14 anggota panitia kaderisasi. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan kronologis dari pemilihan panitia kaderisasi. Terima kasih. Oke, ya silakan panggil kalian. Kalian siapa? Kan nggak semua ada di sini kan? Kalau saya hitung sih di sini nggak sampai 14. Gitu kan? Ya, Anda ceritakan Anda siapa? Memerankan apa? Selamat sore Pak, sebelumnya perkenalkan diri saya Tuan Putra Manurung. Saya sebagai Ketua Kaderisasi tahun 2022. Selamat sore buat Bapak dan Kakak, Abang, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Grace Christina Yohanes Situmorang. Saya di sini berkedudukan sebagai sekretaris dari Kaderisasi 2022. Terima kasih. Selamat sore buat Bapak, Abang, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mutia Tesonita Simanjuntak. Saya di sini sebagai bendahara dari Kaderisasi 2022. Terima kasih. Selamat sore Bapak, Kakak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Priska Parapat. Saya berperan sebagai koordinator divisi acara. Selamat sore buat Bapak, Abang, Kakak, dan teman-teman sekalian. Saya Stoga Antonio Girsang. Saya berperan sebagai koordinator divisi dokumentasi. Selamat sore buat Bapak dan Kakak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jadiman Pengabean. Saya sebagai koordinator P3K.
Itu dispensernya hidup ya? Iya. Kalau dimatikan, airnya perlu nggak ya? Ya, matikan. Bukan dicabut ya, dicetek di belakang itu ada. Ada stop kontaknya. Selamat sore Pak, di sini kami dari Panitia Kaderisasi HIMSI tahun 2022 ingin mempresentasikan terkait dengan proposal pada pelaksanaan kaderisasi HIMSI tahun 2022. Kemudian di sini ada lembar pengesahan, judulnya adalah Kaderisasi HIMSI 2022, di mana ada ketua pelaksana yaitu Tuan Putra Manurung, kemudian berjenis kelamin laki-laki, dan kemudian mempunyai 12S21008 program studi sarjana sistem informasi, dan mempunyai nomor handphone serta WA dan email yang dicantumkan melalui layar ID tersebut. Kemudian di sini ada jumlah anggota sebanyak 14 orang dari panitia kaderisasi HIMSI 2022. Nah, jumlah biaya yang ingin diajukan dalam pelaksanaan proses kaderisasi HIMSI yang akan datang sebanyak Rp4.967.300. Kemudian abstrak, dokumen ini berisi tentang rencana pelaksanaan acara kaderisasi himpunan pada Sabtu 25 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022. Acara kaderisasi HIMSI 2022 ditujukan untuk menyambut mahasiswa baru Sistem Informasi 2022 untuk mendidik, melatih, dan memberikan pelajaran-pelajaran yang dapat membantu para kadet atau mahasiswa calon anggota himpunan yang akan menjalani kaderisasi dalam menghadapi persoalan-persoalan di Institut Teknologi Dalam. Kemudian kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib diadakan setiap tahun ajaran baru. Untuk tahun 2022-2023, kegiatan kaderisasi direncanakan akan dilaksanakan secara offline. Pada proposal ini akan dijelaskan mengenai rancangan kegiatan kaderisasi, deskripsi dari setiap kegiatan yang akan dilakukan selama kaderisasi, serta struktur organisasi program kaderisasi himpunan mahasiswa, program studi sistem informasi. Acara yang akan dilaksanakan di kaderisasi antara lain ada games, kemudian multitasking, PBB, dan lain-lain. Kegiatan ini akan dilaksanakan di area open theater dan lapangan hijau Arhidil. Dan kemudian dana yang akan diajukan dalam pelaksanaan kaderisasi ini seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, yaitu Rp4.967.300. Pendahuluan, jadi latar belakang dalam pelaksanaan kaderisasi himpunan sistem informasi, di mana himpunan ini merasa perlu melakukan kegiatan yang mampu mendidik, melatih, serta memberikan pelajaran-pelajaran yang dapat membantu mahasiswa baru dalam menghadapi persoalan-persoalan di Institut Teknologi Dalam. Program himpunan ini tertuang pada SK penetapan panitia kaderisasi mahasiswa prodi sistem informasi dengan nomor 001-MPH-SK-PKPK-PKPK-10-18. Hal yang melatar belakangi pemikiran dalam pelaksanaan kaderisasi antara lain: 1. Berdasarkan Statuta Sistem Informasi Bab 4, Bagian ke-1 Pasal 11 Ayat 1, yang berhak menjadi anggota Himpunan Institut Teknologi Dalam adalah mahasiswa yang terdaftar di program studi Sistem Informasi dan mengikuti kaderisasi himpunan.
Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa cinta dari mahasiswa baru terhadap program studi sistem informasi. Yang ketiga, memperkenalkan kehidupan di Institut Teknologi Del dan mendalami budaya prodi sistem informasi kepada mahasiswa baru. Kemudian 1-2 tujuan dilaksanakan program kaderisasi himpunan sistem informasi adalah untuk mengimplementasikan peraturan dan norma-norma yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan akademik dan kemahasiswaan pasal 12 ayat 3 butir A dan sesuai dengan statuta sistem informasi. Pelaksanaan program kaderisasi mengimplementasikan nilai-nilai yang akan ditanamkan saat proses kegiatan kaderisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kaderisasi ini mengandung tema menjadi generasi muda yang siap untuk bertarung. Implementasi serangkaian kegiatan kaderisasi himpunan sistem informasi ini disingkat sebagai Koridan, yang menjabarkan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, itu ada etik atau etika, yakni menanamkan sikap atau tindakan bagaimana mahasiswa atau mahasiswi dapat bertindak dengan kesadaran bermoralitas. Kemudian yang kedua, ada solidarity atau solidaritas, menanamkan jiwa kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian antar sesama, dan memprioritaskan kepentingan berkelompok dibandingkan kepentingan pribadi, yang diharapkan mampu menerapkan sikap simpati dan empati bersama di Institut Teknologi. Kemudian yang ketiga ada integriti atau integritas, menanamkan sikap jujur dan berkomitmen agar calon anggota himpunan mempunyai semangat positif bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian 4 ada disiplin atau disiplin, menanamkan sikap disiplin terhadap waktu, diri sendiri, dan peraturan sehingga calon anggota himpunan tidak terpaksa dalam mengikuti peraturan yang berlaku di Institut Teknologi. Kemudian yang kelima ada kritikal, menanamkan rasa keingintahuan mahasiswa atau mahasiswi himpunan sistem informasi yang tinggi, adaptif, dan berpikir terbuka dengan menyelesaikan masalah yang menyangkut segala situasi dan lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam, itu ada inisiatif, mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memutuskan dan melaksanakan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu dan menyadari apa yang seharusnya dikerjakan. Artinya, ketika calon anggota sudah resmi menjadi anggota dari HIMSI, mereka mampu melakukan sesuatu yang bersifat positif tanpa adanya instruksi. Kemudian yang berikutnya ada ruang lingkup. Berikut adalah batasan-batasan dalam mengikuti kegiatan kaderisasi. Yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan akademik dan kemahasiswaan pasal 12 ayat 3 butir A serta statuta sistem informasi bab 2. Kemudian pengenalan lingkungan dan budaya kampus kepada mahasiswa dan mahasiswi. Lalu yang ketiga, penanaman nilai-nilai cinta alma mater seperti disiplin dan budaya 3M, martuhan, maroha, marbisuk, jiwa kepemimpinan, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua, itu deskripsi kegiatan akan saya serahkan kepada koordinator seksi acara. Baiklah, untuk bab 2 deskripsi kegiatan, bab ini berisi penjelasan dan deskripsi mengenai kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan seperti yang telah diuraikan pada pendahuluan. 21. Prakaderisasi. Kegiatan ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa baik secara mental maupun fisik untuk menjalani kaderisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan selama prakaderisasi adalah olahraga pagi, permainan, dan pengarahan kepada mahasiswa baru sebagai calon anggota himpunan. 22. Acara seremonial. Acara seremonial meliputi 2 kegiatan, yaitu yang pertama, opening seremoni program kaderisasi. Kegiatan opening seremoni berupa upacara yang diadakan sebagai tanda dimulainya program kaderisasi HIMSI. Pada upacara pembukaan, Ketua Prodi Sistem Informasi akan menyerahkan secara simbolik scarf atau bandana kepada para kadet sebagai tanda dimulainya program kaderisasi HIMSI. Kemudian yang kedua, closing ceremony program kaderisasi. Kegiatan closing ceremony berupa upacara yang diadakan sebagai tanda berakhirnya program kaderisasi HIMSI. Pada upacara penutupan ini, setiap kelompok kaderisasi akan mempertunjukkan proyek masing-masing. Kemudian 23, permainan. Kegiatan permainan diadakan untuk menanamkan nilai-nilai kaderisasi bagi para kadet dan sebagai hiburan yang mendukung pencapaian tujuan dari kaderisasi, yaitu membentuk mahasiswa yang mencintai alma mater. Di sini terdapat 4 game, yaitu game yang pertama mengambil karet dalam tepung. Permainan ini bertujuan untuk mengasah kritis dan kreativitas setiap anggota kelompok. Cara bermainnya adalah seluruh anggota kelompok diminta untuk berbaris sesuai kelompoknya masing-masing
dan menjepit sedotan di bibir. Kemudian anggota yang pertama akan mengambil karet gelang yang ada di tepung dengan sedotan, kemudian melakukan estafet ke anggota kelompok selanjutnya hingga waktu yang diberikan berakhir. Dan untuk kelompok yang mengumpulkan karet gelang terbanyak adalah pemenangnya. Kemudian game yang kedua adalah melewati tali sambil bergandengan. Permainan ini bertujuan untuk menguji strategi dan kerjasama tiap anggota kelompok untuk melewati rintangan. Cara bermainnya adalah setiap kelompok akan melewati tali yang telah disediakan sambil bergandengan tangan dan tidak boleh lepas. Pada permainan ini akan disediakan tali dengan ketinggian yang berbeda, dan untuk melewatinya tiap anggota kelompok harus bergandengan tangan dan tidak boleh menyentuh tali sama sekali. Untuk game yang ketiga adalah The Egg Drop atau telur jatuh. Permainan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir tiap anggota kelompok, yang dimana tiap anggota kelompok akan diberikan telur mentah, dan kemudian tiap anggota kelompok akan diberikan alat yang akan dipakai untuk melindungi telur saat jatuh. Gimana cara bermainnya itu, taruh semua alat dalam satu tumpukan, dan mereka diberikan waktu 15 hingga 30 menit untuk membuat sebuah alat untuk melindungi telur ketika dijatuhkan. Bisa memakai plester, pensil, sedotan, peralatan plastik, kardus, koran, karet gelang, dan setelah waktu habis, jatuhkan mesin telur tersebut dari tempat yang cukup tinggi dan lihat apakah mereka mendarat dengan utuh. Kemudian untuk game yang keempat adalah estafet air. Permainan ini bertujuan untuk melatih kerjasama kelompok dan melatih kejujuran tiap anggota kelompok dalam bermain. Cara bermainnya adalah setiap anggota kelompok akan duduk berbaris, dan kemudian untuk anggota kelompok yang pertama akan mengambil air menggunakan cup dan diestafetkan melalui atas kepala ke teman di belakangnya, hingga anggota kelompok terakhir menampungnya di ember yang akan disediakan. Untuk anggota kelompok yang dapat menampung air lebih banyak adalah pemenangnya. Untuk setiap kegiatan dan permainan ini, jika kalian melakukan kesalahan atau pelanggaran mendapatkan hukuman. Tabel deskripsi hukuman untuk pelanggaran pada kaderisasi dapat dilihat pada lampiran yang kedua. 24. Proyek. Proyek merupakan tugas yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok kaderisasi dan akan ditampilkan pada saat closing ceremony. Hal ini bertujuan agar meningkatkan kekompakan dan solidaritas dari setiap kelompok, serta menggali inovasi dan kreativitas dari para kadet. 25. Pengenalan BPH dan MPH Sistem Informasi. Pengenalan BPH atau Badan Pengurus Himpunan dan MPH atau Majelis Pemusyawaratan Himpunan Sistem Informasi kepada para kadet bertujuan agar para kadet bisa mengenal para pimpinan dan struktur organisasi serta bagian-bagian yang terdapat dalam himpunan. 26. Multitasking. Multitasking merupakan sebuah kegiatan di mana mahasiswa-mahasiswi akan diberikan beberapa tugas oleh para kakak tingkat, dan mereka diharapkan bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat dan tepat. Hal ini akan mencerminkan kehidupan sosial yang kerap dialami, yaitu mengerjakan berbagai macam kegiatan dan tugas dari sivitas detail dengan baik, terutama dalam menyesuaikan antara akademik dengan keasramaan. Contoh-contoh tugas yang dapat diberikan saat multitasking yaitu yang pertama, mencari mahasiswa lain, ciri-ciri fisik yang diberikan. Yang kedua, mencari mahasiswa yang berasal dari suatu daerah tertentu. Yang ketiga, meminta tanda tangan panitia program kaderisasi HIMSI atau mahasiswa yang telah ditentukan. Keempat, membuat surat atau puisi kepada mahasiswa yang ditentukan. Kelima, mengetahui nama lengkap dan identitas mahasiswi-mahasiswi yang ditentukan berdasarkan kelompok. Yang keenam, mengetahui nama lengkap para pembimbing. Yang ketujuh, menghafal nama teman-teman seangkatannya. Tujuan kegiatan ini ialah yang pertama, mendekatkan diri kepada anggota keluarga sistem informasi. Yang kedua, untuk mengetahui setiap bakat atau talenta dari kadet yang bisa dikembangkan. Yang ketiga, dapat bertindak cepat dan aktif dalam sebuah kegiatan ataupun perintah yang telah diberikan. Yang keempat, membina mental dan keberanian kadet. 27. Kegiatan tambahan lainnya. Kegiatan tambahan ini merupakan jenis kegiatan yang dirancang panitia selain acara seremonial, permainan, proyek, dan pengenalan organisasi di Institut Teknologi Del. Contoh kegiatan ini adalah perkenalan kakak tingkat prodi sistem informasi, sosialisasi, dan evaluasi kehidupan di kampus Institut Teknologi Del. 28. Jadwal kegiatan. Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan selama kaderisasi 2022 dilakukan selama 5 kali pertemuan. Kegiatan akan dimulai dari tanggal 26 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022 yang diadakan pada hari Sabtu atau Minggu. Rangkaian acara terdiri atas 18 kegiatan yang meliputi opening ceremony, games, evaluasi kegiatan, PBB atau peraturan baris berbaris, closing ceremony, dan lain-lain. Susunan acara sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 1. Jadi tabel ini merupakan susunan acara dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang kelima.
Ada nomornya. Ada berapa kegiatan ini? Ada berapa kegiatan dalam satu hari? Nah, itulah gunain nomor. Oke. Itu pagi nggak bisa dimakan, ya teman-teman. Makanya lebih benar bahasa Inggris sebenarnya. Breakfast sama lunch sama dinner. Bahasa Indonesia yang jadi aneh. Makan pagi bisa dimakan. Nasi bisa, makan nasi bisa. Ya, jadi ini Anda tulis nomornya, kalaupun harinya berulang, ya tulis aja nggak apa-apa, ulang nggak apa-apa. Ya, Anda belajar database kan? Jadi satu record itu ya satu record, ya. Kalau ini Anda gabungin, gini kan? Terus Anda harus tahu kapan nulis rata tengah, rata kiri, rata kanan. Kenapa Anda bikin rata tengah ini semua? Wangsit Pak, waktu saya tidur katanya harus rata tengah. Ada maksudnya kenapa tengah, kenapa kiri, kenapa kanan. Jadi ya, kalau rata kanan itu biasanya ada nilai berupa angka yang dimaksudkan untuk dikalkulit. Misalnya Anda ngitung duit rata kanan, karena berbeda antara ribuan, ratusan, puluhan, satuan, beda. Ada magnitude-nya, makanya harus rata kanan. Ya. Kenapa rata tengah? Rata tengah itu biasanya judul. Apakah ini judul? Kan, ini isinya adalah sel data, OT, itu bukan judul. Apakah OT adalah judul dari kegiatan ini? Enggak. Ya. Semua di sini itu sebenarnya adalah sel data biasa. Jadi Anda harus bikin rata kiri semua. Jadi kiri, kanan, tengah itu ada maksudnya. Enggak cantik aja Pak. Enggak ya, ada maksudnya. Ya. Kenapa Anda tulis dia di tengah? Itu kan di tengah itu dia, middle kan? Tahu middle maksudnya? Apa? Yang mana? Mana yang middle? Text positionnya tuh di middle itu. Enggak. Jadi semua data itu harus Anda treat equally, kecuali dia memang berbeda. Ya. Ya, nggak boleh dia di middle, dia harus di atas, top. Ya, jadi seperti itu. Terus ini Anda perhatikan ini, nulis paragraf ini. Semua itu harusnya rata kiri ya. Semua nempel ke kiri, nggak ada yang menjorok-jorok gitu. Terus joroknya lain-lain lagi. Ada yang sekian panjang, ada yang panjangnya minta ampun, gitu kan? Anda lihat ya? Yang mana lah? Iya, semua ratakan kiri aja semua. Gitu. Semua biarkan rata kiri. Jadi dia rapinya tuh memang total dari atas ke bawah memang rapi dia. Ya. Kemudian hidupkan itu formatting yang kayak huruf P kebalik itu. Huruf P kebalikan gitu kan? Di apa itu? Di ribbonmu itu. Itu P kebalik itu. Huruf P tapi dia kebalik gini nih. Di atas. Kan orang yang tahu tuh. PPH tahu juga. Nah. P kebalik. Di atas. Itu. Di
bawah lampu itu loh, gambar lampu itu. Ya, itu kan ngelihat nunjukin formattingmu itu. Formattingmu seperti apa? Apakah ada space? Nah tuh. Oh itu ada space berlebihan. Kita jadi tahu. Oh itu ada enter yang semestinya tidak ada di situ. Tuh. Itu misalnya contoh di atas D apa itu? D itu. Nah itu ada enter di situ. Ada huruf P kebalik itu artinya ada enter di situ. Harusnya nggak ada enter di situ. Nah, itu ya. Itu. Jadi apa yang nih itu kurang ke kiri tuh huruf D kurang ke kiri. Kayak gitu gitulah. Ngerti ya? Jadi formatting itu kelihatan kalau Anda pakai itu. Ya, coba Anda perhatikan antara 2.4 dengan 2.5 itu nggak ada enternya, lihat ya. Ada space tapi nggak ada enternya, lihat ya. Tapi di antara 2.5 dengan 2.6 itu ada enternya tuh, lihat ya. Artinya tidak seragam antara yang di atas dengan yang di bawah. Jadi formatting itu perlu, itu menunjukkan Anda itu teliti apa enggak. Anda pakai Microsoft Word ini dengan benar apa enggak, kelihatan. Ya, ada bahkan spasi berlebih aja kelihatan. Ya. Dan lain-lain. Ya, biasa kan nulis dokumen itu rapi dan mantap, gitu ya. Karena saya care dengan itu. Saya nulis dokumen juga pasti saya perhatikan formatnya. Kalau nggak rapi, saya cek lagi, baca lagi dari bawah sampai dia rapi semua. Oke, ini kegiatannya. Silakan di zoom lagi, silakan diperbaiki untuk formattingnya. Gunakan formatting yang di atas sana, ya. Jangan sesuka-sukanya. Harus seragam. Oke, silakan di zoom in lagi, kita lihat lagi ini kegiatan ini. 5 hari ya? 5 minggu ya? 5 minggu? 5 hari berapa minggu? Tanggal 26 minggu depan berarti? Sabtu ini, Pak. Iya, Sabtu ini ya? Oh iya, Sabtu ini terus 3 Desember, Pak. 3 Desember, minggu depan ya? Iya, Pak. Sabtu juga? Iya. Oke, Sabtu terus? Minggu 4 Desember, Pak. Minggu. Terus? Sabtu 10 Desember sama Sabtu 17 Desember, Pak. Ya, ada ujian kapan? Tanggal 12, Pak. Nah, tanggal 12. 12 sampai? 12 sampai hari Jumat, Pak. Sampai hari Jumat. Nah, hati-hati ya kalau ada ujian hari Sabtu. Ya kan? Hati-hati ujian hari Sabtu. Kan ujian Sabtu. Kita kan suka ujian Sabtu. Service tuh. Oh, Sabtu. Ya kan? Kalian kan mantan pensi semua kan? Ya, Sabtu kan? Nah, tuh. Kan di situ ada kemungkinan untuk ujian dadakan. Jadi kalau misalnya Ulangi? di hari Sabtu di tanggal 17 Desember tadi kemungkinan ada ujian di hari Sabtu kan Pak. Nah kalau misalnya tidak bisa di reschedule ke hari Minggu, apa yang reschedule hari Minggu? Saya nggak tahu. Kegiatan dari yang aturannya hari Sabtu 17 Desember itu waktu hari Minggu jadi 18 Desember. Kalau tidak memungkinkan di hari itu gara-gara mahasiswa bahkan izin bermalam atau balik ke rumah masing-masing Pak. Bisa ya Pak, nanti kalau misalnya kan kalau udah tidak memungkinkan lagi Pak, kaderisasi ini reschedule ke tahun depan begitu. Tahun depan bulan November juga? Bukan Pak, kayak semester
semester baru di bulan Januari. Kayak gimana kalian lah, kalian coba kalian Oh, pikirkan. ini Pak, kalau misalnya tidak bisa kan Pak, di tanggal 11 kan ada di tanggal sebelumnya, di tanggal 11 Desember bisa tidak Pak, sebelum UAS dilakukan kaderisasi di hari ini? Yakin Anda mau ngerjain barang ini di sebelum UAS? UAS mulai itu ngancam. Maksudnya? Kamu sih nggak terancam kan? Orang ini ngerjakan. Gimana? Kalian sebagai pelaksana dan adik Anda yang akan naik. Benar kurang cepat ya? Di tanggal Sabtu 26 November kan ada Gersari. Bukan Bang? Apa? Izin Pak. Di tanggal 26 November ada kaderisasi Pak di Sabtu. Nah, hari Minggunya tanggal 27 November kita akhiri kan Pak. Gimana kalau kita majukan lagi kaderisasi kita ke tanggal 27 November 2022 untuk mengejar waktunya? Waktunya nggak lari, nggak usah dikejar. Untuk supaya target dari waktu itu tercapai. Ya orang nggak kalian lah. Itu hasil dari diskusi. Saya nggak belum dengar kalian diskusi. Bisik-bisik Pak. Saya belum dengar sih. Udah ya, memang ya. Tadi juga udah diskusi ya Pak. Gimana kalau di hari Minggu tanggal 27? Terus kami barusan juga nanya sama Kak Kristina. Oh ya udah kalau mau disetujui. Ya, kan kalian yang akan melaksanakan. Makanya di plannya ini Anda sebutkan bagaimana planmu. Kalau misalnya tanggal 26 kan? Minggunya Anda pakai. Minggu depannya Anda pakai Sabtunya, pakai Minggunya. Itu tanggal berapa itu? Minggu depannya itu? 3 dan 4. Kalau Anda bisa, Terakhirnya tanggal 10 Pak. terakhir tanggal 10. Nah, itu kan masih enak. Timbang Tadi Setelah tanggal berapa? 17 dan 18. Enggak. Ujian tanggal 12 ya? Ya, bahkan tanggal 10 itu pun harusnya Anda bisa cycle. Karena nggak ada minggu tenang. Itu yang jadi problem. Jadi Anda nggak punya waktu belajar. Ya, Sabtu Minggu itu Anda belajar. Jadi kalau bisa, bahkan bisa nggak Anda bikin kegiatan ini 4 hari? Menurut saya ya. 4 kali pertemuan gitu. 4 hari. Sabtu 26, 27, tanggal 3, tanggal 4. Udah. Berarti di tanggal 4 itu sekalian penutupan Pak. Jadi Enggak, penutupannya bisa kita bikin tanggal 5 atau tanggal berapa. Yang penting udah selesai orangnya nanti kerjanya. Kan tinggal seremoninya kan? iya Pak, tinggal Closing kan? closing. Ya udah. Yang penting kegiatan semua udah beres, tinggal stempel nih. Itu kan? Karena ini yang ikut bebas siapa nih? Enggak ada ya? Hah? Kok ikut bebas? Oh iya. Nah, tapi kok bukan yang berapa orang ya? 5 orang ya? 5 orang si siapa temanmu tuh? Hah? Griselda. Iya, orang si Griselda sama si Lamsihar, teman kalian kan? Si Juan, si Lile. Nah, itu kami ada kerjaan tanggal 3, tanggal 4. Mungkin mereka cerita. Tanggal 3, tanggal 4 itu tanggal 2, tanggal 3. Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu kami ada kerjaan di Medan.
Kami baru kembali hari Minggu. Kami berangkatnya hari Kamis. Nah, di kegiatan ini jangan sampai itu collide, tabrakan. Kemudian tanggal 8 kalau nggak salah ya, saya nggak ingat juga pastinya. 8, 9, 10 saya ada kegiatan di luar kampus. Nggak mungkin ada di sini. 8, 9, 10 itu kan Sabtu. Ya, baliknya saya baru balik hari Minggu. Itu pun saya nggak yakin saya akan tiba di sini jam 5 sore kalau Anda mau bikin acara mau saya. Gitu loh. Jadi be aware dengan itu. Gitu. Supaya Anda kalau mau nyisipin kegiatan penutupannya supaya nggak collide apa namanya jadwalnya. Tanggal 12 itu hari Senin ya? Nah, tanggal 12 Anda ujian, jangan diganggu. Tanggal 12 sampai Sabtunya lah. 17 Sabtunya. Sampai tanggal 17 jangan ada yang ganggu karena ujian. Ini pasti di situ tuh mainnya. Praktikumnya. Evis juga pasti di situ praktikum. Meskipun ujian normalnya di hari antara Senin sampai Jumat itu ujian teorinya, praktikumnya pasti di Sabtu. Orang ini di ruang mana, Evis di ruang mana. Tuh. Jadi itu ada tanggal-tanggal yang memang kritis ya. Kebetulan banyak pula itu apa namanya ya, kayak tadi saya ceritain tanggal 23 kami di Medan, tanggal 8, 9, 10 itu di luar kampus. Tapi Anda harus lihat kembalinya itu pas berangkatnya 1 hari sebelum, kembalinya 1 hari sesudah berangkatnya gitu ya. Jadi jangan loh Bapak itu kan tanggal 8, 9, 10 berarti kan tanggal 7 kita bisa nggak mungkin saya di sini pasti udah berangkat menuju TKP kan gitu. Jadi boleh lihat kalau tanggal hari Senin tuh tanggal berapa ya? Setelah tanggal 45 ya? Tanggal 5 ya? 5 ya? Mungkin kalau tanggal 5 mungkin masih bisa 5 atau 6. Tuh, bikin di situ. Selesai tapi. Kegiatan kan udah selesai sebelumnya kan? Nah, gimana? Gitu. Nanti kita kontak-kontakan tanggal 5 apa 6 nih. Gitu. Karena kalau dari Medan sih udah pasti selesainya hari Sabtu udah selesai, tapi nggak langsung apa namanya return to the earth gitu ya, masih besok paginya baru balik, minggunya baru balik ya. Tuh, jadi ini mudah-mudahan kalau nggak tepar nah, bisa kita main. Perjalanannya jauh. Kalau naik pesawat sih asik ya, karena naik jalan darat hancur badan gitu. Kalau tepar kan, Senin tepar ya. Selasa bisa ketemu. Sebelum proses kaderisasi dilakukan Pak, pasti ada pelantikan sama pembubaran anggota panitia kaderisasi 2020 sama kaderisasi 2021 sama kaderisasi 2022. Nah, kan untuk mengejar waktu Bapak ada dikejar, untuk mencapai target tersebut, Bapak apakah Bapak memiliki waktu untuk kita melakukan pembubaran sama pelantikan panitia kaderisasi besok? Untuk besok hari setelah besok Jumat. Besok sore itu ada Invictus Universitas Digital. Ada kuis. Jadi kalau panitia ke 2021 kapan bisa? Pak memungkinkannya kalau misalnya hari Sabtu sebelum kegiatan kaderisasi mulai dilakukan dulu. Jam berapa? Saya jam 9 ada tugas akhir. Jam 9 jatuhnya tugas akhir ya. Jam 9 sampai jam 12 itu pasti datang mereka. Saya pasti di ruangan ini pasti mereka.
tugas akhir. Nah, mau jam berapa? Jam 8? Bisa, jam 8. Jam 5 nggak bisa saya. Pasti bersihin rumah dulu. Jam 8 malam. Hah? Itu jam 8 malam? Siap. Itu kan kegiatan dari jam 8 itu kita geser jadi pembubaran sama pelantikan di jam 8. Enggak, kayaknya nggak nyampe di 30 menitan kalau pembubaran sama pelantikan. Kan cuma kalian membaca SK-nya, itu ada SK kalian, bukan SK saya. Maksud kakak jangan dulu kalian, karena kan kalian belum dilantik, nggak mungkin kalian perkenalan dulu kan sebelum dilantik gitu. Berarti yang besok ini kegiatan mulai dari jam 8 dan itu pun belum kami mulai, hanya untuk Cuman briefing panitia aja, briefing panitia ada. Karena kan Sabtunya kan juga nggak ada kegiatan kan, jadi itu kan sampai jam 10 kan selesai kan buat. Bisa lah gak kalian naiknya sampai jam 12 nanti. FMR jam 1. Atau enggak sampai jam 11. Kita padatkan. Satu lagi, ada 31, setahu saya, Anda bisa cek sama mereka, ada tutorial tuh Sabtu. Tahu saya ya, saya nggak tahu, saya mungkin salah, mungkin tutorial untuk diploma kali, tapi saya pernah dengar anak tingkat 1 ada tutorialnya kalau Sabtu. Anda udah cross check belum? Kalau pas ada tutorialnya jam, seingat saya jam 10 mereka itu mulai. Nah, itu kan gimana tuh? Nah. Januari Anda masuk tanggal berapa sih? tanggal 3 Pak, Januari. Tanggal 3 Januari, terus ngapain? Itu tetapnya belum ada kegiatan kuliah Pak. Natal Pak. Persiapan Natal aja Pak. Tapi harus re-entry kami dari tanggal 3 Pak. Udah re-entry tanggal 3. Udah mainkan aja gitu kalau enggak. Gimana kalau satu bulan aja Pak, 1 bulan di bulan 1 aja Pak, kegiatan ini kita jalankan Pak. Kalau perlu langsung selesai dalam waktu 4 hari. Iya, tapi berturut. Di bulan Iya. Misalnya nih tanggal 3 itu hari apa sih? tanggal 3 itu hari Selasa Pak. Nah, misalnya Anda re-entry Selasa nih. Anda bikin kegiatannya tunggu, Natal Epifani itu tanggal berapa sih? Hah? Tanggal 7 itu tahu atau tebak? Di kalender akademik 7. 7. Oke, berarti setelah tanggal 7 dan Anda bisa main. Gimana kalau biarpun bertabrakan sama jadwal kegiatan yang lain Pak, minggu pertama itu langsung dibuat Pak, misalnya tanggal 3 dan tanggal 5 Pak. Baru lanjutkan lagi. Tanggal 3 tanggal 5 itu apa? Dibuat apa? Buat kerusuhan. Kaderisasi Pak. 3 dan 4. 3 dan Enggak, ini soalnya re-entry itu Anda perhatikan pengalaman re-entrymu. Tanggal segini si Anu, angkatan ini, tanggal ini si Anu. Bonus. Udah ada belum anak tingkat 1? Kalau udah ada yang main kan bisa rencanamu bener. Kalau nggak ada, masa anak diploma kau kaderisasi kan? Udah. Kalau misalnya itu dengan saya anak dua-dua itu disuruh re-entry pertama Pak, ikut aja kami Pak sebagai panitia, seorang itu re-entry pertama Pak. Di hari yang sama Pak. Iya, kalau yang pertama makanya sekarang kalau gini, kan kita punya ada 2 opsi nih. Kalau kita mainkan sekarang, tadi kejepit, banyak kejepit kan? Yang ada sih kejepit enak, ini kan kejepitnya nggak enak. Kalau kita ke tahun depan gimana? Lebih banyak mudaratnya apa lebih banyak manfaatnya? Kalau ke tahun depan kayak tadi dibilang, kalau Anda tinggal 1 bulan masuk, Anda bisa ngikut. Karena ada jumlahnya nggak sampai 100 kan? Bisa nyisip, gitu kan? Bisa nyisip di di proses re-entry.
langsung mainkan, sikat gitu. Jadi selesai hari pertama masuk, langsung mainkan hari besoknya, langsung sikat gitu, langsung habis gitu kegiatannya. Saya kemungkinan akan di kampus kok, apa namanya, di sepanjang liburan ini. Jadi winter holiday saya di sini. Winter holiday. Biar betul-betul kayak Pak menjalankan kegiatan di jam 5 pagi. Iya, jam 5 pagi, kalau perlu jam 3. Ya, terus kalau tadi hari Selasa ya, kau bilang ya? Iya Pak. Tanggal 3 ya? Berarti hari, ya? Jadi ganti ke tanggal 4 lagi Pak. Karena hari Ya, 3 masuk kan? 4, 5, 6, 4 itu berarti hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari. Siap itu, udah enak. Bahkan kalau mulai tanggal 5 pun udah masih bisa. 5, 6, 7, 3 hari kan? Jadi kan 5 itu kan Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Tutupnya Sabtu. Kan enak. Itu kan langsung berurutan aja Pak. Iya, sikat langsung kan beres kan. Cuci piring langsung selesai. Yang setengah-setengah, kedoknya dulu sekarang ya. Piringnya kapan? Nanti sore. Nah, selesai kan lebih enak gitu. Ini kan Anda nggak bisa berurutan karena ada hari kuliah kan. Itu yang bikin Anda nggak bisa berurutan. Tuh, langsung selesai ya. Closingnya Sabtu sore gitu kan. Kalau perlu Anda kutip uang makan bersama. Sabtu kan Anda makan di luar biasanya kan? Nah, tuh makan bersama. Kalau mau gila lagi, pesan dari apa? Si Padang gitu kan, 25.000. Tapi kutip ya, bukan dari sini. Kutip, gitu kan, 25.000. Apa kalau ada yang misalnya, waduh aku nggak punya duit, kalian ini lah, bantu kalian teman kalian ini, gitu kan. Kita si Padang, gila kan gitu loh. Terus jadi sama nangis gitu kan, keringat semua, puas gitu. Beli Coca-Cola yang dingin, titipin dulu di apa? Kan di apa ada kulkasnya. Titipin. Kalau biji, anggaplah 1 botol untuk 5 orang misalnya ya. Atau anggaplah untuk 4 orang. Berapa orang tuh? Tapi kutip duitnya, jangan dari sini. Kismin kalian nanti, gitu ya. Semua bahan-bahan yang kalian butuhkan belinya tahun ini. Supaya keluar duitnya dari tahun ini. Kalau tahun depan ya udah kurang nih jatah di sini nanti. Gitu. Itu strateginya, dibeli itu semua udah di coupling dari apa namanya? Tulang misalnya kalian beli dari tulang. Nah, kami beli dulu, kami pakainya Januari ya. Barang harus ada. Nah, enak kan? Misalnya. boleh kan lanjut ya Pak untuk rincian dana ya Pak, promosi dari bendara. Ya, tunggu dulu. Kita sepakat nggak gitu? Nanti kalau nulis nanti. Permintaan dari kami sekarang Pak Panitia biar gak mepet kali waktunya Pak, memang untuk tahun depan lah Pak permintaan kami Pak. Dan sesuai Bapak tadi 1 minggu langsung. Ya, siapkan 3 hari gitu ya. Nah, saran saya juga apa namanya, habis dari sini atau besok mungkin langsung ketemu sama Bapak Basrama. Kami punya plan kayak gini, udah ketemu Kaprodi, kami datangnya tanggal toh under re-entry tanggal 3. Kalau nanti ada rencana re-entry-nya sebagian gitu kan, misalnya kami request juga ikut beserta dengan anak tingkat 1. Itu. Kecuali Anda memang re-entry-nya duluan ya. Kalau anak tingkat 1-nya yang duluan ya kalian nyisip. Tapi kalau misalnya kalian yang duluan ya nggak ada masalah, Anda tinggal menunggu kan. Pastikan aja nanti ke 1 re-entry gitu aja. Itu. Terus for safety reason misalnya tanggal 5, 6, 7 kan acara Epifaninya tanggal 7. Sebagian dari Anda mungkin singer. Ya, kan ada yang dancer dan lain sebagainya.
hati-hati dengan itu. Bagaimana kalau, makanya tadi saya berpikir kenapa nggak setelah, karena persiapannya Epifani ini nanti ada satu lagi dipanggil sana, ada yang dipanggil sana, ada yang dipanggil sana gitu. Kecuali Anda yang 14 ini dan mahasiswa tingkat 1 itu tidak termasuk ke dalam panitia, which is saya nggak yakin. Tuh. Tapi kalau Anda laksanakan kegiatannya setelah, ya apalagi yang mau dikerjakan, nggak ada, Epifani udah selesai kan. Jadi itu yang perlu Anda coba komunikasikan dengan Bapak Ibu asrama. Gimana plan-nya? Plan kalian apa? Plan mereka apa? Apakah tingkat 1 akan terlibat atau tidak? Gitu. Kalau misalnya tidak terlibat dalam kepanitiaan, ya udah aman. Kan tinggal 14 biji ini yang bisa nggak terlibat. Gitu. Nanti ya, terus masalah strategi. Kalau memang saya kata kalian lah yang di sini. Ikut ini nggak? Ikut apa namanya? PSM nggak? Ada PSM? Oh PSM? Pura-puraan tuh? Pura-puraan nggak? Ini si Grace? PSM? Hah? Hubungannya? Dan sosial. Nanti jadi panitia. Oh, kalian panitia? Atau nggak tahu? Nah tuh, pernah kan? Tahu? Tahu? Pak Pedontari nggak? Tahu kan? Kalau kita tanya. Nah itu. Jadi 567 gimana? Kalau dia nanti nggak ada chaos nggak kalian? Gitu. Memang sih pasti kegiatannya persiapan apa itu kan nggak setiap saat kan. Tapi biasanya kalau Natal itu kan rempongnya minta ampun tuh. Pak, itu biasanya selama ini kalau misalnya kan masuk Natal tanggal 7 Pak. Setelah tanggal 7 itu biasanya mahasiswa menetap di sini atau Menetap di mana? Maksudnya di asrama, atau katanya dengar-dengar kan Pak ada rumor-rumornya boleh pulang boleh enggak Pak, boleh di sini gitu. Saya diperpanjang gitu. Ya kalau ada sebenarnya kalau kayak gitu ceritanya, ngapain kita laksanakan Epifani? Kalau orang dipulangkan capek-capekin orang aja hanya untuk memeriahkan acara itu, ya kan? Apa kegiatannya? Jadi sebenarnya mereka harus punya yang nyusun itulah, kalender itulah. Nggak mungkin lah kalian ditelantarkan 1 bulan hanya untuk acara itu doang gitu ya. Anda diminta untuk bayar uang asmara kan? Asrama. Kan merugikan kalian semua gitu untuk membuat happy orang-orang tertentu. Itu nggak boleh. Gitu. Ya ada kegiatannya, misalnya kayak remedial, mungkin ada yang remedial, mungkin. Kalau kami ada ini apa namanya, seminar tugas akhir. Ada kan enggak? Seminar, yang seminar tinggal 4, pasti mereka stay di sini. Tapi kalau untuk kalian yang nggak punya kegiatan gimana? Kan itu pertanyaannya. Kalau ada apa tadi kegiatan apa kita ini kaderisasi, ya nggak sampai seminggu, paling 3 hari. Kan? Apa kegiatan kalian lagi yang lain? Nyangkol? Apa? Tapi saya nggak bisa jawab itu ya. Apa boleh pulang apa? Saya nggak tahu. Pak, di bulan 1 itu kan Pak, tanggal 3 itu rente pertama Pak. Dan grand opening itu tanggal 20 Pak. Itu kan Pak udah jangka waktu 3 minggu Pak. Jadi kami rasa Pak, di 3 minggu itu kami udah mempunyai waktu luang Pak untuk mengatur cawan terbaik untuk kaderisasi Pak. Ya, tadi kan ada concern. Itu kan rentangnya panjang tuh, masih ada seminggu lagi, ada pada berpulangan nanti kan. Itu yang concern dia tadi. Misalnya kita penutupan, misalnya nih. Nah, kalau semua udah pulang kecuali kita, siapa dong pemirsanya? Mau lewat Zoom? Ada ngerti nggak saya? Orang udah pulang, kita undang lagi di OT. Sepi lah cuma kita. Cuma angkatan 22 kan gitu. Nggak asik kan?
Jangan BPH-nya pulang. BPH-nya pulang. Namanya, padahal kalian yang punya kegiatan gitu ya. Makanya baiklah langsung besok ketemu sama Bapak Ibu asrama. Gimana ya plan kalian? Ya, plannya aman. Nah. Oke, berarti kita deal tahun depan ya. Oke, silakan lanjutkan. Yuk, 4:30 yuk. Selanjutnya di bab 4 ini ada anggaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan kaderisasi 2022. Tuh, tabel 5-nya nggak otomatis tuh. Ada tabel 5 itu nggak otomatis tuh. Jadi kelihatan. Ya kan? Anda matikan lagi ya P-nya ya? Kebaliknya Anda matiin ya? Anda matiin. Biar Anda tahu. Anda terganggu ya dengan perintilan itu ya? Saya senang lihat perintilan itu. Saya tahu rapi apa enggak. Nih, terus? Yang pertama itu jenis perlengkapannya itu yang pertama perlengkapan peserta kaderisasi. Ada baju kaderisasi dengan jumlah mahasiswa angkatan 2022 itu ada 52 mahasiswa. Kemudian harga persatuan dari baju kaderisasinya itu adalah 40.000. Jadi totalnya itu adalah 2.040.000. Kemudian bandana di sini Bapak ada kesalahan di sini karena kami sudah memesan sebelumnya bandananya ada 4 meter. Jadi di situ Kalau siapa yang panjangnya 4 meter? total dari semuanya Pak. Jadi nanti 4 meter itu dipotong-potong Pak. Untuk bandana untuk 52 mahasiswa itu Pak. Di situ harga persatuannya 1 meternya itu ada 25.000, jadi totalnya menjadi 125.000. Kemudian ada perlengkapan games yang udah dipaparkan oleh seksi acara. Yang diperlukan itu ada 3 pialanya itu. Ini maksudnya kalau gelas plastik gitu. Gelas plastik. Ada tepung dengan 3 kilo yang dimana 1 kilo itu ada 10.000. Tepung apa itu? Tepung roti Pak. Itu sudah tepung roti. Kemudian ada telur. Di sini dibutuhkan jumlahnya itu ada 10 butir. Yang harga satuannya itu adalah 2.000, jadi totalnya adalah 20.000. Kemudian cup plastik yang tadi dengan satu bungkus itu diperlukan 3 bungkus. Bungkusnya itu 10.000, jadi totalnya 30.000. Kemudian tali plastik kalian membutuhkan 2 gulung dengan harga 1 gulung itu 10.000, jadi totalnya 20.000. Di sini ada perlengkapan P3K. Perlengkapan P3K ini udah dikonfirmasi dari koordinator P3K ke klinik Del, udah dapat izin dan itu gratis dari klinik Del. Itu apa counterpane tuh? Baru lihat saya. Counterpane namanya? Iya. Enggak. Itu sebenarnya. Selanjutnya di sini ada snack. Di sini snack panitia itu
Kenapa di sini 18? Karena 4 orang lagi itu 14 panitia, 4 orang lagi dari NPH. Kemudian di sini dikalikan 5 kali pertemuan dengan harga dengan snacknya itu untuk 1 orang itu harganya 3.000, jadi totalnya nanti ada 270.000. Untuk peserta hanya diberikan snack untuk 1 kali pertemuan dengan 50. Itu satuannya apa ya? Meter. Pasti ya. Bikin aja paket. Ini kan isinya mungkin coki-coki 2. Anda kosongin. Itu kok bisa keburu 15 makan siang nih? Rp15.000? Kenapa? Makan siang ini? Bakso bisa dapat 1. Udah. Jadi kalau Anda bikin kayak gini, semua manusia terus dapat makanan yang sama. Dapat? Rektor dulu udah kasih sama yang sama. Kalau dia nggak mau suruh beli sendiri. Dapat ya? Nggak ada yang beda antara perutmu dengan perut saya. Sama. Oke. Sebaiknya di sini kalau usul saya, ya udah kalikan aja langsung jadi 1 gitu. Jadi jangan dipisah-pisah begini. Kebetulan ya panitia sama peserta itu sama-sama 3.000. Gitu kan? Itu kalau kaprodi 5 orang nggak apa-apa sih. Ini kan cuma 1, samaan aja semua. Jadi snack, langsung aja berapa orang? Berapa orang total kita? 52, mepet kali, bikin aja 60 gitu kan, 60 tambah 18, berapa? Kalian hitung aja 20. 80, udah 80 langsung, 80 kali, berapa kali pertemuan? 5? 5 atau kalau peserta kadernya berapa kali? 1 kali? Pas penutupan aja ya? Udah. Ya, Anda hitung aja totalnya berapa gitu, langsung kalikan. Gitu ya, jadi jangan dipisah-pisah. Kalau misalnya 5 kali, 20 kali 5, langsung aja berapa tuh? 100 kan? Udah. Terus kadernya 60, jadi 60 tambah 100, berapa tuh? 60, ya udah 160 totalnya, langsung aja. Dan udah kasih deskripsi sedikit untuk 5 kali pertemuan, gitu aja udah. Ya, jadi jangan siapapun yang Anda undang di kegiatan, kalau Anda memerlukan signature saya, pastikan kalau snack atau makan sama barangnya, perutmu sama perut saya sama, itu ya, cuman ukurannya aja gede, ya. Ini mungkin kecil, saya gede, aja bedanya, tapi harus sama makanan yang masuk. Kalau perlu di sini tidak perlu ada minuman Anda ambil dari sana, pinjam 1 tangkinya gitu, pinjam 1 ya, nanti kau balikin lagi, dan kau bawa pulang kan, karena nggak ada Tupperware kau bawa itu, jangan. Oke, terus jaket panitia. Panitia ini panitianya ada 14, yang satu potong. Rusak lah itu, potong. $120. Bagus nggak nih? Itu perkiraan termurah. Jangan termurah lah. Mungkin nggak
Nanti gini dikerek. Gitu. Kalian pernah lihat nggak jaket ini dipakai sama mereka? Belum, Pak. Orang itu pernah jadi kader, pelaksana kader. Mungkin Pak panitia. Panitia kan? Nah, kalian pernah nggak lihat jaketnya itu? Belum, Pak. Belum. Artinya apa? Apa artinya? Kualitas. Bukan. Ngapain lu buat? Cuma dipakai dalam waktu 3 hari. Beli pampers saja, pakai buang. Anda ngerti nggak maksud saya? Apa? Kami kan nggak belum lihat Pasti tulisannya kader. Nggak mungkin tulisan yang lain. Piala Dunia nggak mungkin. Itu kaderisasi. Iya kan? Udah. Pernah lihat nggak? belum Pak. Ya udah. Artinya apa? Pak hanya sekali Pak. Iya, pampers aja beli. Sekali pakai buang. Nah, kalau nggak pernah kau pakai ngapain? Baju kader, kau pakai nggak? Enggak juga, Pak. Kau pakai? Iya. Itu pakai dress rawat. Iya, maksudnya dipakai nggak? Itu dulu. Kalau toh nggak dipakai, ngapain dibuat? Betul ya? Nggak jadi kenangan itu. Di rumah kau jika itu lap-lap itu sama mau. Makanya mau saya bikin yang bagus biar dipakai, nggak malu-maluin. Kadang terlalu murah. Pernah murah tuh. Pampers satu biji 5.000 satu. Itu menurut saya. Jadi kayak kaos misalnya, itu kaos kan untuk peserta kan. Ingat saya, karena saya pernah megang kaosnya itu tipisnya minta ampun. Ya? Kayak tisu dia, tipis banget gitu. Itu harus pakai baju dalaman lagi. Apalagi kalau cewek-cewek nggak pakai, wah repot tuh. Dapat ya? Nah, yang ngepas kali gitu. Naikkan aja. Kalau memang bagus ya, dan nggak malu-maluin. Jadi Anda bisa pakai minimal untuk olahraga deh. Daripada jadi kenang-kenangan. Betul ya? Karena Anda kan punya jaket himsi kan, lebih itu yang dipakai. Dari pengamatan saya, lebih itu yang dipakai ketimbang kader. Gimana kalau baju kalian, menurut saya, gimana kalau baju berkerah aja? Ya, tapi yang bagus. 150.000 bagus tuh, kalau berkerah. Kamu kerah di sini kok kasih kerah lagi masih bisa itu. 150.000. Tapi bagus, nggak malu-maluin. Kok bisa bagus ke kelas. Tapi janganlah pula besar-besar kali tulisannya. Ya, di sini aja. Kaderisasi. Udah, selesai. Kasih logo himsi. Nggak usah logo dan nggak apa-apa. Logo himsi. Apa namanya? Kaderisasi. Nggak usah pakai panitia. Malu-maluin. Meskipun Anda panitia, nggak usah terus panitia lah. Aja. Kaderisasi 2022 lebih enak. Sama dengan peserta. Nggak usah pakai kadet, udet, apa nggak usah. Kaderisasi 2022 selesai. Yang mereka nggak ada kerahnya. Yang Anda ada kerahnya. Bedanya. Atau colornya beda. Anda mungkin warnanya, Anda mau cari warna apa? Putih, abu-abu. Anda pilihlah. Itu aja membuat dia berbeda. Kalau jaket orang nggak pernah pakai kok. Saya sih nggak pernah baca ya lagi ya, yang pas mereka lagi tayangan gitu kan. Ada saya enggak himsi berarti. So. Jadi pada 99 barangnya kan? Ya sia-sia. Ini kan bikin sesuatu yang bagus tapi bisa dipakai, nggak malu-maluin. Coba panitianya mau pakai tiap hari, misalnya. Bisa, jangan keringatan kau, kan gitu ya. Itu saran saya sih. Ya betul, jadi kenangan orangnya.
Nggak tahu, kayaknya baju itu yang mengenal orang ini. Itu saran saya sih, Anda pikirkan. Terus? Itu proposal untuk apa Anda cetak? Rencananya untuk hard copy untuk ke klinik. Ke klinik? Iya, tapi Ke klinik ngapain? Ke klinik? tadinya kan kami minta perlengkapan P3K itu Iya. dari klinik. Ya. Sebenarnya itu dibutuhkan dari Kirim by email. Ya, gitu aja. Digital aja semua ini. Makanya tadi di grup kan, saya suruh tujuan ngapain? Ke Zimbab. Ngirim apa? Mereka nggak tahu nih. Kasih dari Tahu sama mereka? kinerja dari Enggak, kinerja. program kerja. Iya, jadi program kerja BPH saya suruh kirim by email. Kenapa saya suruh kirim by email? Kepada siapa? Kepada semua warga SI, mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat semua. Veteran juga dikasih. Ke dosen, ke mahasiswa. Udah kan digital kan enak, kau tinggal cari. Nah, kalau hard copy, ini mana kau buang kemarin? Paling lembar tanda tangan aja nanti yang Anda print satu. Supaya tanda tangan basah kan? Nah, kita scan nanti, masukkan ke dalam apa nanti proposalmu. Anda merge kan? Nah, itu Anda kirim by email, udah tersimpan untuk selama-lamanya. Kan enak. Terima hard copy. Ini pertanyaan, di mana kau buang kemarin itu? Ini gitu kan? Nah, dijilid lagi. Ya? Hari ini masih dijilid. Diketawain sama mau kalian nanti. Di kantor mamanya nggak ada jilid-jilid lagi. Nah, gitu ya. Nah, biar tak terduga, berapa tuh? Apa dua? Hitungan totalnya berapa? Total tuh nggak pakai nomor ya, karena itu bukan anggaran. Yang Anda anggarkan kegiatannya nih, bukan total. Total itu tidak termasuk. Ada nggak tahu? Enggak. Hah? Total itu aku kasih nomor tuh 9 tuh. Udah hapus. Ya. Makanya mereka tuh ini. Tadi itu nomor 9 tuh totalnya. Ya. Total itu bukan kegiatan. Jadi Anda nggak kasih nomor. Itu summary. Itu sama dengan judul, baris judulmu. Baris judulmu aku kasih nomor nggak? Maksudnya coba kita lihat, langsung dikasih nomor 0 nanti kayak array. Masih? Bukan. Tabelmu tadi kan ada judul, baris judul. Tuh kan nggak kasih nomor kan? Kenapa? Ya kan itu bukan data. Ya. Baris terakhir itu juga total itu bukan data dia. Itu summary, menyimpulkannya dia. Oke, terus lagi. Jam berapa? Tengah 6. Udah. Ini banyak kali enter menjijikan. Nggak boleh pakai kayak gitu ya, pakai ini. Harusnya pakai break, page break ya. Oh ini kan jadi ketahuan aibnya gara-gara si P balik itu kan? Ketahuan ya.
Nggak bisa. Bentar Pak, jaringannya lagi bermasalah. Oh. Yuk, biar pulang. Kasihan nanti teman satu meja makan. Kasihan nanti. Hah? Iya, udah tuh pula lalat. Kasihan. Kok jam 58 ya? Grace ya? Iya, Pak. Istri saya namanya Grace juga. 558. Hah? Itu istri mana? Kalau NIM saya dulu 55. Jadi 558 ditulisnya. 55 dan 58 jadi satu. Kenapa? Kemudian untuk selanjutnya Pak, penyusunan proposal ini bertujuan untuk mendidik para kadet sehingga mereka mampu Tidak. Apakah proposal ini yang mendidik para kadet? tidak Pak. Baca dulu kalimat itu. Penyusunan proposal ini yang membuat mereka jadi anak yang baik. Oh ya. Ini ya. Tujuan itu Anda tetap taruh di tujuan. Di sini Anda simpulkan kegiatan ini kegiatan apa? Kaderisasi merupakan kegiatan yang kayak pembukaanmu tadi, yang diperlukan untuk syalala bum kan? Isi kegiatannya apa? Ada berupa games, tarian dan lain-lain gitu ya. Yang akan diselenggarakan kapan? Kemudian biaya yang diperlukan berapa? Apa namanya? Kiranya proposal ini bisa diterima, itu bisa disetujui dan diterima sehingga kegiatan dapat dilaksanakan. Udah, stop. Ya, jangan untuk tujuan lagi, tujuan ada di tempatnya. Gitu. Ya, itulah. Nanti Anda tulislah. Oke, terus apa lagi? Bawahnya apa lagi? Itu 23 itu. Ini apa nih? Struktur organisasi program kaderisasi bulan MC Pak. Ke bawah artinya apa? Panah itu. Anda ini untuk menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi dari struktur kepanitiaan Panahnya ke bawah. dari struktur organisasi tertinggi dalam sistem informasi Pak, mulai dari Kaprodi selanjutnya kepada MPH dalam kegiatan ini Pak. Jadi artinya apa panah ke bawah itu? Di bawah naungan Pak, karena ini Pak Kaprodi sistem informasi di bawah naungan menaungi MPH Prodi sistem informasi Pak. Terus selanjutnya Pak, MPH di bawahnya ada himpunan mahasiswa Prodi sistem informasi. Selanjutnya panitia program kaderisasi himpunan, selanjutnya kakak pembimbing dan para kadet Pak. Nah, terangkan lagi. Ngomongnya gelap ya. Apa namanya? Panah itu kan harus ada maknanya ya. Apa maknanya? Perintahnya. Nggak mungkin
arahnya seperti ini karena Anda tidak menaungi mereka gitu. Kan Anda sama dengan mereka. Bedanya Anda dengan alat kadet apa? Mereka cuma belum menjadi anggota doang gitu. Bukan berarti mereka ada di bawah kekuasaan Anda kan gitu. Jadi apa namanya, gambar struktur organisasimu ini menurut saya nggak pas ya. Masa netes semua ke bawah gitu. Saya tahu sih air pasti netesnya ke bawah, tapi maknanya ini apa gitu. Dan kalau bisa digambar lah yang bagus. Kalau paling parahnya bikin di PowerPoint dulu, kemudian Anda jadikan satu image, Anda paste ke sini. Ini kan Anda pakai Word kan gambarnya kan? Iya, nggak rapi dia, nggak bagus. Jadi Pak, untuk ini perlu lebih jelas lagi didetailkan siapa mulai dari paling atas gitu ya Pak? Ya kalau menurut saya sih kalau tujuannya hanya menunjukkan siapa yang paling atas kemudian siapa yang menaungi, nggak usah dibuat struktur ini. Gitu. Ya semua orang udah tahu pasti paling atas Kak Prodi kan. Terus lagi ada, ya kan ada rektor gitu kan, punya maha kuasa dan lain gitu kan. Itu kan nggak perlu. Makanya apa yang membuat dia apa yang ingin Anda emphasize dari diagrammu ini? Apa yang mau Anda tekankan dari diagrammu ini? Kan sebenarnya yang disebut dengan panitia, apakah panitia itu termasuk kakak ini? Kakak apa tadi kakaknya? Kakak pembimbing, termasuk nggak? Itu di luar? Di luar panitia. Jadi kalau di luar panitia kenapa apa namanya? Kalau menurut saya mereka itu sebenarnya di dalam panitia, tapi unitnya disebut dengan kakak divisinya. Kalian sebut apa tadi? Ya, kalian sebut apa tadi? Kau acara? Oh, koordinator. Koordinator apa? Divisi. Jadi ada apa namanya, divisi atau seksi lah, misalnya gitu kan. Kemudian nanti ada seksi kakak apa tadi kamu bilang? Pembimbing. Jadi ada divisi atau seksi pembimbingan. Jadi dia di dalam kalian, karena dia harus bertanggung jawab terhadap proses. Dan Anda bisa menggambarkan diagramnya itu panitia, gitu kan? Kotak, ada acara, gitu ya. Acara rohanian, apa ya? Nah, dokumentasi, apa? 3K, terus ada pembimbingan. Jadi nanti di sini kakak di luar nggak jelas ya. Nanti yang di dalam SK pengangkatan hanya kalian. Padahal kakak ini juga terlibat. Kalau dia tidak ada, emang jalan barang kalian ini. Dia tuh menjadi bagian dari panitia. Menurut saya. Jadi di SK mereka kakak itu juga diangkat tuh menjadi bagian dari tim ini untuk menyukseskan kaderisasi. Gitu. Jadilah dia panitianya begini kan. Kemudian di atasnya IMSI melalui mereka PH IMSI itu baru nanti garisnya ke bawah. Garisnya itu pun bukan pakai panah. Kalau pakai panah menaungi nggak bisa juga, mereka nggak menaungi kalian. Gitu. Jadi garis aja. Ini adalah apa garis ini maknanya? Ini garis ini adalah
garis koordinasi. Jadi dari yang di atas berkoordinasinya dengan kalian berkoordinasinya ke atas. Kalau Anda mau bikin kaprodi lagi di atasnya silakan, tapi jangan pakai panah. Pakai garis, ya. Ke bawah itu adalah garis koordinasi, ke bawah mahasiswa. Ada kadet, ya, tulis kadet, tapi bukan garis yang sama dengan garis yang tadi di atas. Kalau garis yang di atas koordinasi, emang kalian koordinasi dengan kadet? Enggak dong. Bentuk garisnya harus lain, putus-putus, mau melinting-linting, sekalian lah garisnya. Tapi garisnya nggak sama dengan yang di atas, karena yang di atas garisnya itu bermakna koordinasi. Anda ke bawah, apa sebutannya? Carilah kata-kata yang cocok untuk menggambarkan itu. Ya. Nah, kalau yang apa namanya, dari kalian ke kadet itu bisa ada panahnya, karena nggak mungkin dia balik ke atas. Misalnya Anda bikin, kalau nggak pakai panah, misalnya arah tidak berarah, kalau Anda bilang garis-garis itu garisnya adalah pembinaan, Anda kan nggak dibina sama kadet, betul ya? Kan Anda yang membina kadet, maka harus ada arahnya. Tuh. Baru kita bisa ngerti, oh ini. Ya. Oke, terus sampai keterangan, deskripsi. Keterangan berarti karena terlalu gelap ya. Oke, turun. Lagi. Ini rules-nya. Tidak menyapa. Keterangan tuh. Oh, kategori. Bukan kategori ya sebenarnya. Level. Kategori itu setara. Misalnya, oh ini kategorinya buah sayur. Nggak ada yang lebih tinggi dari buah, tidak lebih tinggi dari sayur tidak lebih tinggi dari buah. Atau misalnya manusia dan hewan misalnya. Itu sama. Maksudnya levelnya setara. Itu kategori. Ya. Tapi kalau Anda bilang level atau tingkat keparahan, itu kan ada yang ringan, ada yang apa lagi? Moderate, apa lagi? Apa sih? Ringan, apa lagi? Sedang, berat, kan? Sebenarnya sedang ini aneh sih. Anda cari yang moderate kayak gitu ya. Low, moderate, high itu. Nah, kalau sedang itu sedang apa? Sedang pusing? Ya. Tidak menunjukkan level kan? Oh, Anda belum ya. Orang ini lah. Di machine learning kan ngomongin data itu ada tingkatannya, ada yang kayak tadi ya kategorical, ada yang dia ordinal, maksudnya enggak ya? Ordinal itu artinya bisa diurutkan. Kalau saya bilang tinggi dan rendah, Anda bisa tahu kan mana yang duluan dan mana yang belakangan. Kalau saya bilang hitam dan putih, Anda bisa urutkan nggak? Bisa. Jadi data itu ada tipenya. Oke, terus ya coba bisa pulang. Lagi. Nah, ini yang lain-lain ya. Terus keterangan lagi. Kan? Itu kok ada hanya untuk terlambat. Hanya untuk terlambat yang ada menitnya. Karena aja di atas Anda bikin di terlambat 5 menit, terlambat ini. Jadi terlambat ini enggak Anda bilang ringan sedang tergantung waktu, nggak usah. Langsung aja tulis ringan 1 sampai 5 menit. Sedang berapa tadi? 1 sampai 2 bulan. Gitu ya, langsung aja di sini tulis kategori. Jadi jangan khusus untuk terlambat kami punya deskripsi. Enggak, langsung aja tulis sini. Nah, mulai dengan ngerti maksud saya. Ya.
Terus kalau yang kayak table kayak gini, apa namanya, jangan justified ya. Oh, itu sebelah kanannya. Jelek sekali dia. Ya, rata kiri buat. Seperti saya ceritain tadi ya, rata kiri kanan itu ada maknanya. Ya. Kurang tugas itu. Ya, jadi jangan justified yang jelek itu ompong tuh. B, dapat tuh. Tergantung lompat jauh kali, wah itu dapat ya. Lihat nggak yang di bawah itu? Karena Anda justified. Jadi kata kiri. Kemudian nanti Anda beresin lah. Anda lagi nggak? Mau datang ini setengah, nanti Anda balik dulu. Nyalain saya. Oh iya Pak, tadi kan Pak yang untuk kakak pembimbing itu kan Pak bagian dari panitia. Apakah termasuk ke bagian konsumsi makanan juga Pak? Terhitung dari mereka atau hanya kita panitia dengan? Yang ngerti pertanyaan. Ini kan Tidak Pak, termasuk konsumsi. iya maksudnya untuk konsumsi ini kan Pak terhitung kan dia 80 lah tadi. Nah tapi itu terdiri dari panitia peserta. Kalau di sini panitianya itu hanya MPH sama yang panitia kaderisasi Pak. Yang kakak pembimbing Kakak itu kan usul saya menjadi bagian dari panitia Pak. Iya, sekarang pertanyaannya Apakah masuk juga ke paket makanan yang akan di? dia panitia bukan? Iya Pak. Oh ya, izin bertanya kembali Pak. Untuk biaya ini kan mau dibeli tahun ini. Untuk anggaran dananya itu sumbernya dari mana Pak? Ya itu sudah di proposalmu. Total yang dibutuhkan 4 juta. Tadi kalau yang tadi ya, tadi kan 4 juta. Karena Anda belum hitung ulang. Dia bilang lagi 5 juta. Yang lulus seperti itu. Ini kan nggak tahu nih. Ya Anda mention aja. Yang dari himpunan berapa, yang dari prodi berapa. Saya sudah sampaikan ke BPH, kalau ada kegiatan apapun dari BPH, dari IMSI itu sendiri, harus kontribusi. Meskipun nanti kontribusi terbesarnya dari prodi. Ya. Kalau 5 juta, itu nggak ada nyumbang 1 juta. Artinya yang nyumbang, atau prodi nyumbangnya 4 juta. Tapi sebaiknya, yang dari prodi itu bentuknya bulat. Misalnya 4 juta, jangan 4,99. Nyusahin nanti ngitungnya, dapat ya? Jadi bagian yang pecah-pecah itu sama kalian. Oh, 5.600.000 dari kalian, 5 juta dari saya, dari prodi. Tapi tanya dulu sama mereka, maksudnya uang kita jangan kasih kalian mangap aja orang. Baiklah Pak, mungkin sekian dari presentasi kami, dan untuk revisi-revisi yang Bapak berikan akan kami perbaiki. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang mau flash disk? Tidak. Ada yang mau flash disk? Tinggal di kelas Pak. Ambil lah. Biar rekamannya bisa diambil.